Baik Bapak dan Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalihu 'ala Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Kerja dan Pembinaan Disiplin Aparatur, yang kami hormati Bapak Ketua Koordinator Wilayah Kecamatan Cimaragas dan juga Kecamatan Cidolog, para ketua PKS, para kepala sekolah, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kenikmatan untuk dapat bersilaturahim di tempat ini, Kigor Cidolog. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda yang Habib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua, termasuk mudah-mudahan bagian dari umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Izinkan saya menyampaikan terkait beberapa aturan yang terbaru ataupun aturan yang lama yang Bapak dan Ibu mungkin lupa, mungkin juga belum tahu atau baru mendengar pada tahun yang tadi kami sudah dibahas. Sebagian kebanyakannya sudah pada tahu bahwa di Ciamis kami di bidang pemberdayaan kerja dan pembinaan disiplin aparatur itu menegakkan aturan-aturan terkait dengan pegawai. Kalau Bapak dan Ibu mau pensiun normal saja, yang itu usianya 60 tahun atau 68 tahun, itu yang pensiun normal. Tapi kalau pensiunnya tidak normal, pasti SK-nya terbit dari bidang kami. Tadi Bu kami sudah menyebutkan itu ada 4 orang yang diberhentikan. Kalau 4 orang yang diberhentikan ini
lamanya pakai banget 1990 PP 45. Itu pun PP itu merevisi atau mengatur terkait dengan perkawinan dan pemberian PS yang ada pada PP 10 tahun 83. Itu yang diatur, yang dirubah dengan PP 45 tahun 19. Dia sudah memakai. Jadi aturan ini sudah berlaku. Aturan terkait dengan pakaian dinas itu ada di Pergub 52 tahun 2015. Sudah lama juga. Tahun 2015 itu di Pergub 52 yang mengharuskan yang pertama hari Senin dan Selasa itu pakaiannya kek. Tapi Bapak dan Ibu jangan tanya kepada saya, kek itu dari mana? Marilah harus keluar pakai ke rumah, tidak tahu kesempatan apa ya Bapak saya pengen sengaja kan? Gak apa-apa, pokoknya kalau ada yang nanya Bapak, kalau yang kayak gitu kayak gimana yang sekarang mau pakai itu keki, gitu kan? Jadi itulah keki, itu benar Bapak seperti itu. Saya akan membahasnya pertama dari gedungnya, ini bukan bersinggung. Yang pertama ibu gedungnya polos, tanpa corak, tanpa warna, tanpa garis, tanpa apapun. Kamu ya kalau orang yang nggak boleh. Ada polosnya. Polosnya polos apa? Warnanya senada. Senada. Kadang-kadang akhirnya memang pun kenapa sedang senada tidak hese. Yang kedua Bapak dan Ibu, untuk atributnya, atribut yang kedua itu atribut yang dipundak. Saya tidak akan tahu Bapak dan Ibu golongannya berapa kalau di pundaknya nggak ada pangkat. Alhamdulillah. Saya tanggung. Ada perwakilan atau namanya perwakilan? Kan perwakilan yang belum semoga kembali kepada jalan yang benar. Jadi saya bisa mengetahui misalnya Bapak itu golongannya 4B. Saya tahu Pak dari adanya panas. Yang membedakan antara Bapak kepala sekolah dengan yang bukan kepala sekolah itu di garis pinggirnya ada warna merah Pak. Ada merahnya. Nah ya, jadi kalau misalnya di kami juga di DKPS yang warna merah cuma satu kepala DKPS tadi. Hadis, ya. Nah, tapi kalau untuk kepala itu tidak pernah itu sampai mengatur yang ada list warna merah itu kepala bukannya di UPTD-nya hilang, akhirnya kepala SD, makanya kepala SD-nya merah. Bapak dan Ibu, setelah dari pakaian dari bunda ke bagian depan, Bapak dan Ibu, tadi kami bersih dulu. Yang pertama ini ada namanya Cakra Rahayu Kencana, bukan Bintang lagi. Bintang lupa aku bertahu gambar hujan. Sekarang namanya Cakra Rahayu Kencana. Diakomodirnya oleh Pergub 36 tahun 2023. Jadi Pergubnya baru muncul. Jadi dalam satu acara dulu pakai nggak apa-apa, tapi mulai sekarang harus pakai karena ada aturannya. Itu di bawahnya ada papan nama. Nah, papan nama dengan logo Cakra ini kurang lebih 1 jari ukurannya. Jadi jangan terlalu nempel juga. Kalau misalnya ada logo Cakra Rahayu, papan nama ada 1 jari, kira-kira lah 1 jari atau 1 senti, 1 jari kalau ada aturan. Papan nama pun Bapak dan Ibu yang ada aturannya. Papan nama itu yang pertama tidak bulat, ayatnya bukan masuk. Jadi papan nama itu bentuknya hitam, tulisannya warna putih, tulisan hitam. Tapi supaya apa yang di tulisan tangan? Ayat di Jakarta sambung, tulisan sambung. Yang penting menurut saya ada namanya. Ya, kalau namanya terlalu panjang bisa disingkat. Disingkat hanya nama yang dilihat, menggambarkan itu adalah Bapak dan Ibu. Ya, jadi tulisannya warna putih. Kalau kami ketinggalan Bapak Ibu juga warna kuning. Ya, seperti. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu di sebelah kiri Bapak dan Ibu
Pertama kalau saya tukang jahit. Dan terus pasangan itu tukang jahit itu pakai masker. Jadi apa? Jadi tertinggal. Tapi lebih baik daripada ada terganggu alasan nanti kalau dia bisa. Tapi pada masa yang masih yang bertumpuk luka PTD masih PTD itu dulu tapi sudah pelajaran. Bapak-bapaknya pegang kayak ini sudah ditolong ketika itu jaket. Ketika itu jaket. Jadi aturannya ini adalah ya tempatnya. Ditempel pada pakaian bukan ditempel pada tubuh. Ya, jadi Ya, jadi ibu-ibu mau memakai kain asal kerja bertiup. Kalau misalnya ditempelnya di geludung, bagaimana berarti nanti namanya benar-benar akan kelihatan. Bagaimana untuk memperlihatkan nama pakai nemtek? Ya, pakai nemtek. Nemtek ini Bapak dan Ibu hanya modal basic saja dengan kertas foto itu bisa di-download di MySN. Ya, jadi supaya sama warna ada barcode-nya angkanya sama. Jadi kita juga sekarang untuk BPKB itu menganjurkannya untuk yang namanya nemtek itu menggunakan download dari MySN. Ya. Ini kalau misalnya Bapak dan Ibu scan ada barcode, itu langsung keluar barcode ke saya. Ya. Jadi untuk downloadnya nanti Bapak dan Ibu masuk ke MySN. Yang sekarang semuanya pokoknya harus ingat Pak, karena itu jalan pertama untuk Bapak Ibu bikin SKP. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa login ke MySN, dijamin tidak bisa bikin SKP. Ya, jadi MySN itu sekarang adalah pintu pertama untuk masuk ke SIASN dan kinerja BKN. Itu datanya ngambilnya dari MySN yang ada di SIASN. Jadi semuanya sudah terintegrasi sekarang. Untuk SKP untuk kenaikan tahun 2024 itu sudah menggunakan SKP yang terbaru dari SDKN, bukan SKP yang biasa kita pakai dari kinerja lagi, atau bukan yang kita pakai dari manual lagi. Semuanya harus terintegrasi ke BKN, ke kinerja BKN. Ya. Karena kami di bidang kami juga salah satunya adalah menangani terkait dengan SKP yang harus diantara dan itu mungkin ada yang pernah berkunjung ke penilaian kinerja, dan itulah kami juga menangani terkait dengan SKP. Dan bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan misalnya di sekolahnya atau misalnya di lingkungan kecamatan Bulelo untuk terkait dengan sosialisasi SKP, enggak, bersilakan aja bersurat secara resmi. Nanti kami yang datang ke sini atau Bapak dan Ibu yang datang ke BKPSDM. Ya, untuk pelatihan PMM atau PMM. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu untuk pakaiannya, Bapak-bapak terutama pakaiannya diperdalamkan. Dalam kita dikatakan Bapak daripada kaum muslimah. Jangan Bapak dikawal teman, dikawal teman, ikuti. Dikawal Bapak-bapak terus tidak ada rasa karena bikinnya dicolak. Jangan bikinnya dicolak. Kalau sedang aturannya juga untuk SKP ada Senin dan Selasa. Itu langkah. Nah itu kalau muslimah yang sekarang sudah. Jadi pakaiannya nanti ke dalam apa ya? Dalamkan Pak. Langsung di Jawa.
yang hari Senin dan Selasa ke bawahnya silakan kepada ibu boleh pakai celana panjang atau pakai rok, dan bapak-bapak pastinya hanya pakai celana panjang saja, tidak boleh pakai rok. Dan ke bawahnya lagi dari kabin sepatunya harus hitam polos ya, hitam polos. Bu tidak suruh hitam sekali. Jadi yang misalnya belum hitam semuanya itu hitam yang putihnya. Nanti kalau kayak tahu jadi ya, jadi pakaiannya apa sebetulnya kita aturannya bukan bertali pantoko ya aturannya itu pantoko, tapi berjalannya aturan dan memang sekarang tren juga ada yang pakai sepatu pet akhirnya kami pun jadi berubah aturannya sebetulnya boleh saja hitamnya tetap polos ya, jadi memakai sepatu yang pet hitam itu untuk hari Senin Selasa. Hari Rabu kerudung hitam. Iya. Bajunya putih. Kemeja. Dan ibu juga sama. Ke bawahnya hitam lagi. Semuanya polos. Tanpa atribut yang ditempel. Atribut hanya yang dipakai saja, bukan ditempel seperti ada. Kalau saya ingin kelewat sedikit seperti itu. Untuk tangannya ada atribut hari Senin Selasa. Untuk di sebelah kanan bapak dan ibu itu tulisannya Provinsi Jawa Barat, bukan Indonesia. Jadi sebelah kanan itu hanya tulisan Provinsi Jawa Barat saja. Ya, itu sebelah kanan itu bersama sebelah kiri itu ada tiga. Yang pertama pemerintah Kabupaten Ciamis, yang kedua dinas pendidikan. Yang kanan masih dikatakan bukan biasa Ya tiga di kamar. Nah, salah apa ya? Iya, tapi nggak apa-apa. Berarti itu tadinya masanya jadi di dinas pendidikan ini dipindah ke tempat lain. Ya, iya, seperti itu. Nah, pas ayam sami lah. Sip. Ya, ini provinsi Jawa Barat. Pak. Iya. Mah enggak. Isin pasnya apa? Pindah bisa. Untuk Foto kanan. Hari Rabu itu putih polos. Lamun misalnya bisa ada konek-konek nggak biar. Ya, pakai satu. Kalau satu kiri kanan enggak, kalau satu kiri kanan pakai dekoder. Ya. Tapi kalau misalnya yang satu-satu juga nggak apa-apa, karena kalau diaturnya cuma satu-satu. Tapi kenapa ada yang suka pakai satu dua? Itu aturannya kalau versi Kemendagri. Ya, ada di Permendagri nomor 11 tahun 2020. Itu satunya dua kiri kanan. Pakai dekoder. Ya. Tapi kalau di Ciamis itu yang hitam, yang putihnya itu saya juga belinya yang biasa aja. Yang satunya satu gitu ya. Jadi dan tangannya bapak-bapak tangan pendek. Ya. Tangan pendek. Kalau tangan panjang hanya untuk eselon 2 Pemerintah kabupaten. ya. Ini tidak mengaitkan dengan sebagai seorang kepala,
tulisannya tangan panjang hanya untuk kasih membuat saja. Ya, tadi sudah kabar meja. Dan ini bajunya dikeluarkan. Ya, bapak-bapak juga dikeluarkan. Ulah dikeluarkan, disifatnya penjuri. Ayah Pak, tidak pakai nasi ada banyak, dia akomodir. Nah, itu jadi untuk hari Senin dan Selasa Rabu pakai sepatunya sesuaikan aja, hitam ya, sepatunya hitam. Kaos kakinya silakan sesuaikan, atau bapak-bapak kaos kakinya warna gelap, bukan hitam. Ada yang gelap mah, ada yang biru doker, ada yang biru leseng, ada yang coklat tua, warna mah hitam ya. Warna ya. Istri mah ada seperti itu. Tapi disesuaikannya. Oh, enak banget itu yang kita. Sabut bapak dan ibu. Jadi kenapa bapak-bapak bajunya ke dalam kan? Supaya kelihatan pakai sabuk. Sabuknya sabuk kepala korpri, bukan sabuk kepala krokodil. Di dia gak baru buaya, karena buaya lain telut yakin aja. Buaya. Jadi alhamdulillah bapak-bapak. Nah, sabuknya dia pasang bapak daya dulu. Warnanya warna hitam ya. Ini kalau kita belum dari luar seperti ini, yang normal boleh juga misalnya kulit dikasih. Kalau misalnya mau sama kayak warna gaya pakai warna yang dari kulit boleh kita apa? Tetap bedanya kepalanya kepala korpri ya. Saya juga sabuk Pak, akhirnya mah pakaian biasa ya, pakai dia kalau simpel Pak. Dia lebih ringan. Jadi cepat berlalu. Yang selanjutnya untuk hari Rabu itu yang dipakai bapak dan ibu hanya papan nama, cakra, korpri. Kalau ada nempel, udah, nggak ada kiri kanan, nggak ada di saku, nggak ada di tangan. Untuk hari Rabu. Hari Kamis bapak dan ibu, nah ini Kamis itu masalah batik, disesuaikan saja ya. Tapi mau bahas batik terkait dengan batik, bersilakan aja ya bapak dan ibu. Tangannya kalau bapak ibu mau tangan panjang tangan pendek enggak? Saya tidak mensyaratkan pasti tangan pendek ya. Dan bikin tangan termat tangan kamus pendek Pak, jangan jarak. Jadi sebelum bersabda yang bersabda warna tangan panjang. Jadi asal terlindungi pada siang matahari. Gitu ya. Jadi untuk batik bebas, silakan. Yang penting jangan batik polos. Sepatu menyesuaikan Bapak Ibu, tapi lebih bagus kita. Ya. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, gimana hari Jumat? Hari Jumat itu ada dua tanggal, ada tanggal ganjil, ada tanggal genap. Kalau tanggal ganjil pakainya busana muslim. Ya, casual. Namanya smart casual. Ada tingkatnya. Untuk bapak-bapak boleh pakai sarung tanggal Jumat ganjil. Ini maka pakai sarung sarung pakai baju nasional, pakaian tangannya bajunya boleh tangan panjang tangan pendek, kalau tangan pendek boleh tangan panjang. Kebawahnya celananya hitam ya.
Blues. Ya, mau apa juga aku memang masih bergerak dengan bersama model. Silakan selanjutnya, kemudian apa tanggal genap? Tanggal genap, tanggal genap. Ini kalau boleh nggak kalau kita kalau begini, kalau kayak ini komunikasi bagus kan? Menggambar dari asal makan atau Meja warnanya pakai atribut kan? Itu bentuk cakap. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ingin menggunakan pakaian adat, itu boleh digunakan pada tanggal genap. Kebaya, ya, pakaian pangsi, bapak-bapak, pakaian pangsi, itu tanggal genap. Hari Jumat. Kebaya, pangsi, enggak, tapi di Jumat genap. Kalau di sekolah mau ada di kadang-kadang pakai baju pramuka. Ya, murid kayak kegiatan pramuka kan pasti bapak-bapak itu jadi menyesuaikan untuk menggunakan seragam pramuka. Ya. Hari Jumat menyesuaikan untuk menggunakan pakaian pramuka. Ataupun misalnya guru olahraga, kalau guru olahraga di hari Senin, Selasa, Rabu usahakan pakai baju dua, ya. Jadi kalau olahraga selesai kegiatan olahraganya ganti, jangan memakai pakaian olahraga tiba-tiba dua, ganti juga, ya. Jadi wayahna itu karena atusnya saya jadi kan dia memilih profesi itu, memilih sebagai guru olahraga. Kenapa mesti protes? Aturannya kayak gitu. Ya, itu mah tanggung jawab masing-masing. Ya itu. Ya. Di sekolah saya kan tiap hari Jumat ada pembiasaan pagi-pagi sholat duha, terus hafalan terus pendek. Saya menyarankan ke para siswa pakaiannya bisa langsung sama hari Jumat, jadi itu iya, apakah salah? Setiap Jumat sama. Setiap Jumat itu memakai busana muslim, apakah salah? Secara aturan salah. Aku mau memilih benar kan mudah salah. Tapi itu kembali ke kebijakan ya, kembali ke kebijakan. Sekarang mah itu sudah dikasih tahu aturannya. Jadi untuk hari Jumat tanggal genap mah, kadang-kadang untuk Bapak Ibu ya. Kalau kan ada yang nanya begini, terus tadi tidak pakai kaos. Ada di aturan masih yang sama. Kaos itu boleh digunakan sampai jam 9. Jadi kalau misalnya aku pagi-pagi olahraga, ya wayah nyatang lanjut kayak gitu. Konsekuensi atau seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya boleh kan kalau misalnya tiap hari Jumat pakainya jadi pakaian busana muslim tiap hari Jumat ya, karena ada kegiatan keagamaan. Saya kira jadi saya tidak akan membuat suatu keputusan yang mungkin nanti jadi berimbas dengan kesalahan yang fatal. Jadi ini aja lah disesuaikan saja ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tapi aturannya adalah setiap tanggal genap adalah semangat PDH suatu. Ada apa? Visual. Dikeluarkan
Ya contoh saja. Lamun pakai kuning sampai ke jerokan ke kayu. Untuk hari Sabtu dikembalikan ke jam sekolah masing-masing. Ya, yang masih sampai hari Sabtu. Jadi kalau misalnya pas hari Sabtu mah bisik dan saya bapak-bapak, ibu-ibu besok pakai pakaian yang telah saya bagikan kemarin ya. Ya, boleh ya untuk hari Sabtu mah pakaian bebas. Ya, jadi sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah. Yang penting bebas, rapi dan sekolah. Ya. Dan Bapak dan Ibu tambahan khusus guru tanggal 25 adalah batik PGRI ya. Iya. Betul. 17 Korpri. Bebas. Sesuai. Nggak usah ya. Tapi kalau pakai enggak? Pakai kalau pakai papan nama apa? Kalau dicontohnya enggak ada ya. Jadi kalau misalnya dipakai papan nama lebih baik enggak pakai papan nama juga. Pokoknya aku kalau P3K pakai pangkat, gua kemana tuh masuk. Pokoknya abdi pakai abdi golongan itu saya kayak ada. Ibu, salaman kok ibu. Jadi untuk P3K tidak pakai pangkat ya. Jadi untuk P3K tidak menggunakan pangkat dan untuk P3K juga tidak untuk aturan-aturan terkait dengan kedisiplinan semuanya sama. Hanya untuk ada pakaian dan sebagainya masih diatur. Jadi untuk saat ini untuk P3K pakaian sama Aturannya sama. yang tidak sama. Cuma mereka tidak menggunakan pakaian. Jadi Bapak dan Ibu, benten kan kami juga bisa P3K. Ibu P3K di mana? Itu hanya berlaku di provinsi saja. Karena di Jawa tidak berlaku. Nanti ada aturannya. Ya. Nah, jadi untuk tanggal 14 ini bagaimana itu aturannya di provinsi, tidak ada di Ciamis. Belum ada. Mungkin sudah banyak yang direncanakan beberapa tahun ya. Tapi untuk tanggal 14 belum berlaku. Yang berlaku itu setiap tanggal 17 apabila bertepatan dengan hari kerja menggunakan batik Korpri. Ya, batik Korpri setiap tanggal 17. Bagaimana kalau tanggal 17 sampai Ahad ke Senin atau ke Kodok? Atau sampai Sabtu? Nah, ini kalau teman-teman pakai Korpri kan disebut Sabtu. Pakai batik Korpri. Ya, karena Bapak Ibu tetap bekerja ya. Iya, yang hari ya. 6 hari pas Sabtu tanggal 17. Batik Korpri itu yang pertama kerudungnya hitam polos, bawahnya hitam polos. Itu dari sekarang. Jadi bukan hitam tapi hitam yang sekarang ya. Itu sudah ada di dalam DP Korpri, Dewan Pengurus Pusat DP Korpri. Jadi sudah ada aturannya, sudah ada kerudungnya hitam dan bawahnya hitam. Jadi kerudung hitam teh bukan hanya helm saja, kerudung hitam kalau juga. Sepatunya hitam juga kalau untuk Korpri. Polos. Karena ibu-ibu pulang kalau ribet ya teh, kenapa Bapak dan Ibu harus dibiasakan dan kebiasaan? Karena ketika ada yang datang ke BKPSDM, mereka menggunakan seragam itu sesuai. Saya tanya, mungkin apa? Dikali dia dengan seragam label sebenarnya. Jawabannya apa? Dan kenapa itu mau BKPSDM? Bisa karena aturannya mau hanya berlaku ketika ada ya, jadi kebiasaan ya untuk menggunakan seragam sesuai aturan. Kalau untuk batik Korpri sekarang untuk batik Korpri yang terbaru. Ya, jadi pernah ada pakai batik Korpri karena berkenan batik Korpri sekarang banyak warna kuning-kuningnya, kerudungnya kuning kan? Ada. Lucu. Iya, ya. Jadi
Bapak-bapak, sini ada kopiahnya, kopiah nasional warna hitam. Kayak tadi setelan sama batik kopi. Kopiah hitam, peci nasional, sana peci yang dirajut sana, peci nasional. Terus ke bawahnya batik kopi, biru, hitam. Bawahnya celana ada hitam, dan sepatunya juga hitam. Itu ya. Itu untuk pakaian dinas. Saya kira untuk pakaian dinas tidak usah ditanyakan ya, karena aturannya gitu. Kalau misalnya ternyata bapak dan ibu masih menggunakan yang baju yang seragam sekarang yang terdapat pakai anjing masih diangkut, berarti belum kembali ke jalan. Kembalilah ke jalan ya. Kembalilah ke jalannya. Selesai satu. Jadi itu dinaunginya oleh Pergub 52 tahun 2015 dan Pergub 36 tahun 2023. Ya. Tapi mau besar lain ya ibu tidak perlu berapa. Jadi kalau misalnya ada aturan yang sudah saya sebutkan boleh dikonsultasikan. Ya. Yang kedua, tadi kami membahas jam kerja. Saya kira jam kerja selesai urusannya, selesai. Jam kerja itu Bapak Ibu intinya kewajiban Bapak Ibu seminggu 36,5 jam. Sudah titik. Ya, kecuali tadi bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan hanya 30 jam. Jadi untuk bulan selain bulan Ramadan itu kewajiban seorang PNS masuk kerja 37,5 jam. Kewajibannya. Emut Bapak Ibu lakukan kewajiban dilaksanakan dengan pahala dilaksanakan dosa. Ya, dosa. 37,5. Enggak ibu-ibu atur kita besok. Lamun ibu datang di Senin jam 7 sampai jam 2 kemudian di Kamis kita sebarang jam. Di Jumat jam 7 bikin ke jam 11. Dinten Sabtu jam 7 ke jam 12.30. Eta semuanya ada 37,5 jam. Ya. Untuk absensinya, Bapak Ibu, itu di Ciamis itu sudah ada yang terintegrasi dengan UPTN melalui efisiensi, melalui mesin absen. Bagaimana kalau yang belum? Kalau yang belum menggunakan manual, ya masih manual saja, ya enak besar manualnya. Kadang-kadang tapi kami udah kembali ya temuan. Tanggalnya baru tanggal 3, absennya ke tanggal 8. Gara-gara manual, Pak. Kadang-kadang Pak, Abi teman apa biasa deh. Abi pernah melaksanakan kunjungan ke salah satu SD. Jadi ketika masih emot, Abi masih dari kita bulan Februari saya melaksanakan kunjungan. Saya kunjungan ibu kabit, misalnya rekan-rekan yang lain berkunjung ke kepala sekolahnya, menanyakan nanti sekolah saya datang ke ruangan guru. Di ruangan guru kan alhamdulillah Bapak Ibu di mana lagi ruangan guru membalat. Saya udah pahamnya. Tapi duduk satu kursi, di situ Bapak Ibu saya lihat absen. Dan absennya ternyata bulan Maret ini rapi. Padahal aku berkunjung bulan Februari, coba ya. Grapel. Itulah hebatnya manual. Saya berkunjung bulan Februari, bulan Maret itu rapi, jadi parah, coba ya. Kebelakasan bener Pak. Pantesan atunya cek lagu Indonesia ya kemana? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak bangun badan dulu, tapi bangun jiwa dulu. Mentalnya dulu yang dibangun, baru yang lainnya, baru jasmani, rohaninya dulu yang dibangun. Ya, siap. Jiwanya dulu, kekuatan dalamnya dulu yang dibangun, baru badannya. Dajjal dia lamun misalnya jalan ke depan, jalan ke depan. Ketika dia tidak ada harapan untuk sembuh, pasti lebih parah dari kita. Ya. Bahkan kan air bagian kita. Ketika generasi kami nggak tahu, kenapa nggak mau generasi kami? Sehingga bangun penyakit. Untuk jadi pikiran. Terus, ya siun, mau pemeriksaan penyakit siun kembali penyakit tapi jadi pikiran. Karena pikiran kita yang mengolah diri kita ya. Ingat pikiran kita yang mengolah diri kita.
ketika kita tidak ada keinginan untuk mengubah diri kita sendiri. Hari ini aku banyak bapak itu aturan tentang disiplin, aturan tentang jam kerja, tapi lamun ibu tidak ada niatan dan jalan yang terdalam untuk mengubah diri kita sendiri dengan harapan ada perubahan. Tidak ada. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Badan berdua, jiwa dulu, rohani dulu yang dibangun, baru bangun jasmani. Pertanyaan yang sampai sekarang saya belum dapat jawaban ini. Saya sudah konsultasi juga dengan dinas pendidikan terkait ini. Dinas pendidikan juga masih. Saya kemarin bertanya juga terkait dengan bagaimana terkait dengan sertifikasi yang sudah masuk gurunya. Ya. Ini juga yang kemarin sempat dilontarkan oleh Kepala BKPSDM waktu beliau sedang berbincang dengan saya dengan rekan-rekan IT, teman-teman IT. Jadi mungkin kami juga akan bersurat kalau nggak kami mungkin nanti dari Pak Sekda siapa yang berkomentar di kami itu akan bersurat ke Kementerian Pendidikan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang sebenarnya seperti apa maunya mereka gitu ya. Karena ketika saya ada temuan bulan Maret baru Februari Maret sudah pernah absen, katanya diminta oleh pendidikan untuk persyaratan pencairan sertif. Ya, jadi kan aku yang bingung, jadi bingungnya gitu. Jadi, iya, kalau kami juga kenapa saya selalu misalnya datang tepat waktu dan sebagainya. Yang pertama bukan lain karena niat ilmu bisa dipotong saya juga. Karena kalau saya Bapak Ibu kami ya tidak di KPPKPD ataupun yang struktural karena ada TPP bukan sertifikasi. Itu kalau keterlambatan setengah jam itu dipotong 0,5%. Terlambat setengah jam. Kalau terlambat 1 jam itu dipotong 1%. Tidak ada ya? Karena ada pendidikannya kepada aturannya. Jadi itu BKPSDM tidak bisa mengatur tentang itu karena itu kan aturannya dari pusat saat ini. Iya. Jadi untuk fungsional makanya kami juga benar bukan menganggap menganaktirikan atau menganggap bahwa pendidikan karena pendidikan yang ujung tombaknya pembangunan ya tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah ujung tombaknya pembangunan. Jadi kami akhirnya yang penting anak untuk berlakukan di sekolah dan berguna. Oke. Jadi untuk masalah absensi kami memantau yang dari online itu hanya untuk memenuhi salah satu kewajiban kita sebagai PNS yang ada di PP 94 sekarang yang di PP 53 juga ada adalah kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja itu dasarnya. Ya, tidak ada urusan apapun, tapi kalau PP nggak masuk sama PP gitu. Karena saat ini di PP yang 94 yang tadi kami sebutkan tidak masuk sebuah hari berturut-turut itu sama saja dipecat. Sebuah hari berturut-turut ya tidak perlu 2 minggu untuk badan itu yang 6 hari kerja. Bapak Ibu hanya perlu seminggu semotong karena seminggunya udah 6 hari. Tanpa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dipecat. Gitu ya. Jadi hanya membutuhkan waktu 10 hari untuk kita berhenti dari PNS tanpa hormat, tanpa pensiun. Nah ini yang menjadi tanggung jawab pada Ibu ya. Bayangkan tadi Bu Kabir sebutkan kalau atasan yang tidak mengingatkan bawahannya atau rekan kerjanya tidak mengingatkan itu adalah pelanggaran dan membiarkan, Bapak dan Ibu bisa disanksi dengan sanksi lebih berat. Kalau membiarkan ya catatan ya, jadikan catatan. Ini mah normal Bapak Ibu udah dalam agama Islam udah jelas ya. Belum waktu Mas Puluh ditandangnya ini. Setiap pemimpin, setiap jiwa diri adalah pemimpin dan para pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Jadi kalau sanksinya adalah lebih berat dari yang bawahnya, ya wajar ya.
dari keluar. Nah, itu belum jaga bagian kepala ya, kepala sekolah. Makanya mau jadi kepala sekolah mau tahu ada pelatihannya dulu. Kalau ujung-ujungnya kalau kayaknya rajin dari kepala sekolah nggak bisa. Ada aturannya dulu. Sekolah dulu, dibuat dulu, baru jadi kepala sekolah, barulah kalau bisa jadi kepala sekolah. Dengan berbagai tahapan dulu, kompetisi dulu, ya. Dididik dulu, sehingga akhirnya memperbaiki kepala sekolah. Ya. Nah, emang berat. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kalau misalnya itu tidak berpengaruh pada tunjangan, kalau itu tidak berpengaruh pada sertifikasi, Bapak dan Ibu jadikanlah acuannya bahwa PP 19 menyatakan PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Ya, itu ya. Jadi bukan kita tidak hanya kurang tunjangan kita tapi nyantai ya sama orang yang salah. Ya, karena kita wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Ya, Bu ya. Kalau misalnya itu memang dibuktikan seperti itu, makanya tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengawasi. Jadi Bapak dan Ibu dan Bapak semuanya punya catatan kepribadian pegawai di lingkungannya. Kalau misalnya dia selalu absen tepat waktu tapi datang ke sekolah negara, catat, tegur bahwa absensi yang di-print itu bukan bukti otentik. Ingat, bukan bukti otentik seseorang akan kehadiran seseorang, bukan. Namun misalnya ayat kejadian di salah satu kecamatan, berarti tetangga dan saudara itu dia itu orangnya itu udah di-print, akhirnya berkelapa, nggak pernah sama sekali. Tapi datanya udah ditegur kan, putih-putih di puskesmas. Ditegur putih-putih, gimana? Jadi bisa. Ayo datang ke dia teguran, wahai absen pernah lorong tepat waktu. Nah itu ya, itu tanggung jawab pimpinan ya. Boleh nggak kapitalisasi dipotong? Harusnya boleh. Ya, tapi kan kalau ini mah kalau mau sertifikasi mah diaturnya kan sama pusat bukan oleh kita ya. Kalau di puskesmas mah diaturnya kan oleh lingkungan karena dia udah blur. Jadi mulai diatur oleh kepegawaian. Jadi ketika seseorang yang dia datang selalu tepat waktu, tapi dia datang ke di absen selalu tepat waktu, tapi datangnya dia selalu terlambat, itu potong kapitasinya. Dipotong kapitasi yang ada di dinas mereka itu sendiri. Jadi pengawasan kembali ke kita. Bagaimana menyiasat yang seperti itu? Kembali lagi pada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya Bu. Ya izin bertanya Bapak, tadi kan untuk korpri ya, kata Bapak tadi kedudukan hitam ya. Kalau yang saya tahu, mungkin kita belum tahu yang terbaru ya Pak ya. Kalau menurut surat edaran Kemendagri yang ini itu warna biru. Jadi yang berlakunya yang di DP Korpri ya, DPP Korpri aturannya. DPP Korpri. Di DPP aturan dari DPP Itu Korpri. hanya dari Korpri ini. Nanti saya lihat lagi ya, apakah ini yang terbaru ataupun yang dari DPP Korpri yang terbaru. Karena kayaknya yang DPP Korpri juga terbitnya tahun 2023 kalau nggak salah. Tapi nanti saya lihat suratnya. Tapi untuk sementara kami selalu mensosialisasikan untuk pakaian Korpri itu hitam-hitam ya, atasnya hitam, bawahnya hitam. Nah, jadi itu dari DPP Korpri. Jadi nanti mungkin dipatenkan lagi karena itu kami juga dulu sosialisasi seperti itu, biru dokter, kerudungnya yang kerudung biru, tapi itu langsung diprotes oleh pengurus Korpri. Ya. Gitu. Nanti saya share ya dengan Pak siapa lah di sini. Nanti bisa saya kirim formulir aturannya dari
DPP Cokli yang menyatakan bahwa kerudung hitam, celananya hitam. Ya, nanti di share lagi. Kalaupun salah, aturan selalu berubah. Nanti kalau misalnya pun salah, mungkin saya salah menyampaikan, tapi nanti juga ada aturan. Pokoknya Bapak dan Ibu selama ini yang membaca dari internet silahkan ya untuk menambah hasanah pengetahuan, tapi jangan selalu yang dari internet itu dijadikan acuan, terutama untuk pakaian. Karena untuk pakaian kan kita dapat Pergub juga, ya Pergub. Kan kemarin juga sempat ada beritanya heboh juga, ya, bikin buku pendidikan kok, ya. Nah itu selalu beritanya tiga baru dibaca gitu. P3K yang menggunakan seragam ini jangan sanksi dan lain sebagainya judul lantai. Ulang aja yang buka gitu. Yang penasaran gitu. Ternyata pas di dalamnya aturannya teh ya masih menggunakan aturan yang lama mereka. Cuma beritanya dibarukan. Gitu. Jadi kita Bapak dan Ibu terkait dengan aturan kepegawaian tunggu aja terkait dengan Pergubnya ya. Ada Pergub yang sebagai pelaksana di daerah Kabupaten Ciamis. Dan Bapak dan Ibu selanjutnya ada waktu sebentar lagi untuk terkait dengan hak dan Bapak dan Ibu. Haknya yang pertama Bapak Ibu berhak atas cuti. Ya. Ada berapa cuti yang Ibu tahu? Bapak Ibu melakukan berbagai jenis cuti, sebatas izinnya. Yang pertama cuti tahunan. Cuti tahunan hak Bapak dan Ibu 12 hari kerja. Ya, cuti tahunan itu 12 hari kerja ya. 12 hari kerja untuk cuti tahunan di tahun berjalan. Kalau misalnya tahun 2023 Bapak dan Ibu belum pernah punya cuti tahunan, boleh diambil 6 harinya. Gimana Pak? Sehari kalau tahun 2022 juga belum diambil, boleh diambil 6 harinya. Tara cuti Pak. Tara diambil. Tara diambil. Ini semangat. Itu boleh diambil sampai N-2. Jadi sampai tahun H-2. Jadi 2023, 2022 itu masa lalu. Ya, jadi boleh diambil diakumulasikan di tahun ini adalah 24 hari kerja. Ya. Jadi itu boleh 24 hari kerja ya. Kalau cuti tahunan hanya hari kerja saja. Itu jatahnya 12 hari kerja namanya. Dan cuti tahunan ini diperuntukkan untuk PNS dengan masa kerja minimal 1 tahun dan tidak boleh untuk CPNS. Persyaratannya Pak. Persyaratannya. Kenapa? Persyaratannya Nggak ada persyaratan apapun. Kantungnya juga sekata satu pada cuti tahunan. gampang. Pakai semua. Ada belakangnya nanti ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa masuk ke kinerja cuti. .ciamiska.go.id. Ya nanti diajarkan acara-acaranya ya. Nanti saya bahas. Yang pertama cuti tahunan. Yang kedua itu cuti sakit. Ya, cuti sakit. Karena Bapak dan Ibu kita sebagai manusia yang waras, harus tidak waras. Ya. Yaitu sakit. Ketika Bapak dan Ibu sakit, maka Bapak dan Ibu harus mengambil cuti sakit. Cuti sakit itu Surat keterangan dokter kan 1 hari. Maksimalnya itu kalau cuti sakit 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dengan syarat ada keterangan dari dokter. Iya. Jadi kalau misalnya cuti sakit boleh diambil sampai setahun. Jatahnya sebenarnya setahun plus 6 bulan. Jadi setahun. Tapi ketika Bapak dan Ibu misalnya di lingkungan Bapak dan Ibu ada yang sakit, dia sudah sampai setahun, maka sarankan yang sakit tersebut untuk general check up ke dokter rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau Ciamis
tidak sedangkan general check up, apakah yang bersangkutan masih layak bekerja atau tidak? Kalau misalnya kata dokter kayaknya ini kalau tidak 3 bulan lagi bisa sembuh, maka dia dikasih cuti lagi 3 bulan lagi. Ya, kata dokter kan 6 bulan lah kasih istirahat, bisa sembuh misalnya. Perkiraan angka sembuhnya tinggi, maka kasih sampai 6 bulan. Setelah sampai 1 bulan setengah ternyata setelah 1 tahun setengah tidak sembuh juga, ajukanlah pensiun alasan keguguran. Lebih dari Jadi kalau alasan keguguran itu kalau misalnya masih kerja baru 2 tahun, masa kerja baru setahun, itu boleh diajukan untuk alasan keguguran kalau yang sakit. Karena rekomendasi dari dokter tidak bisa melaksanakan pekerjaan. Ingat, yang sakit tidak boleh dipaksakan, kira-kira manual. Sakit mah sakit, ulah jadi mau sakit, aku sakit, paksakan karunya. ini rawat. Jawab bapak ibu jangan sakit, mereka lo gering lebih parah, diberi yang punya kapitasinya bohong. Jangan ya Bu ya, jangan melindungi yang salah. Kalau emang salah, salah aja. Kalau sakit, sakit aja. Jangan sampai sakit yang dibayar, tak aja membunuh. Ya, komo tak langsung yang dibayar. Belok. Ade, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya. Jadi itu kalau udah 1 tahun maka kalau sudah 1,5 cuti sakit ajukan untuk APS kalau dia masih sakit juga. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, cuti alasan penting. Beda dari alasan penting. Kalau misalnya ini naudzubillah, pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, anak kita sakit, kita ingin mendampingi yang sakitnya, maka ambil cuti alasan. Bapak dan Ibu pada mengantarkan budak kuliah ke Jogja, cuti alasan penting Bu, yang alasan tahunan, yang bukan cuti tahunan. Lebaran di tahunan kuliah ke Tuhan. Ya, karena cuti tahunan kalau sudah diambil itu besok sudah mau tahun ini. Jadi kalau tahun ini sudah diambil, misalnya diambil sama harinya, maka tahun 2024 kamu siap tahun ini, tahun 2025 nya. Kan tadi saya sebutkan yang tahun 2022 ada 6 hari, 2023 ada 6 hari, tahun 2024 ada 12 hari, totalnya 24 hari. Kalau Bapak Ibu mengambil di tahun 2024 ngambil 6 hari cuti tahunan, maka tahun 2025 yang 2024-nya hangus. Bapak per tahun ajaran atau nanti per tahun Ya? tahun anggaran, tahun ajaran misalnya Tahun kalender. Tahun kalender, bukan tahun ajaran. Tahun kalender. Nah, untuk cuti alasan penting ini jatahnya 30 hari kalender. Jadi menghitung libur. Kalau cuti tahunan tadi kita menghitung libur. Ya, jadi cuti tahunan mah misalnya pada nyadak cuti 10 hari. Ngetan nanti cuti tahunan mah misalnya di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada hilang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, itu 10 hari. Jadi yang setahannya nggak dihitung, diloncat kalau cuti tahunan. Tapi kalau cutinya cuti alasan penting, ahadnya juga dihitung sebagai hari cuti. Jadi kalau misalnya ini contoh mau berobat anak, mau menunggu di rumah sakit hari Jumat sampai hari Selasa, dihitungnya Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, cuti alasan penting 5 hari bukan 4 hari. Tapi rambutnya bisa hari ahad budak aja dengan dan cager gelar. Kan 5 hari sekitar ya. Kayak gitu. Itu cuti alasan penting. Yang selanjutnya cuti melahirkan. Cuti melahirkan hanya untuk ibu. Tidak si ngomongnya. Cuti melahirkan itu 3 bulan. Itu pun alasan penting. Yang pertama ekran diperbaiki adalah
ya hitungnya kayak gini. Jadi di anak 1, kedua, ketiga setelah jadi PNS. Ya, cuti melahirkan waktunya 3 bulan. Idealnya cuti melahirkan itu diambil sebulan sebelum HPL dan 2 bulan setelah HPL. Kami perkirakan ambil, ya. Jadi bapak-bapak HPL. Jadi 1 bulan sebelum melahirkan, 2 bulan setelah melahirkan. Bagaimana kalau misalnya karena alasan ibu lagi pakai itu cewek jadi budak suruh ngajar kelas selama begitu dibutuhkan organisasi boleh, ya. Sehingga akhirnya maka boleh itu jangan jadi aturan cewek yang memang cuti dengan terus ada 2 bulan. Jadi cuti nanti 3 bulan kita melahirkan. Jadi pas masuk kerja udah bagus corona, bapaknya ke sekolah. ya. Jadi anak 1 dan 3. Pertanyaannya, bagaimana kalau sudah jadi PNS karena masih muda jadi PNS punya anak sudah 3, ngandung luka berhaji, maka ambil cutinya cuti besar. Nah ini cuti selanjutnya ya. Jadi yang keempat itu dilahirkan, kelimanya cuti besar. Ya. Nah, cuti besar itu yang pertama bukannya itu yang melahirkan anak keempat lahir PNS. Yang kedua, cuti besar itu diambil untuk bapak dan ibu yang berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Itu cuti besar. Itu cuti besar. Jadi yang selanjutnya cuti besar ini sama jatahnya 3 bulan dan cuti besar ini mengurangi jatah cuti tahunan. Ya. Jadi kalau misalnya cuti besar kan 3 bulan, kalau misalnya udah ambil semuanya tapi pernah mengambil cuti tahunan 2 minggu, maka hanya 8 minggu saja. Jadi 10 minggu saja, 10 minggunya misalnya besar. Dan cuti besar ini ketika udah diambil tidak bisa diambil lagi sisanya. Ya. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu cutinya udah habis semua jatahnya, ambil cuti besar, diambilnya juga cuma 2 minggu, maka yang sisanya 10 minggu. Sehingga bapak dan ibu yang enggak ada. Kalau misalnya yang mau pergi ke tanah suci udah ngambil cuti besar, dia tidak bisa mengambil lagi cuti besar. Cuti besar itu alasan. Paling nanti kebijakannya dipindahkan ke cuti yang lain. Itu cuti yang ke-5. Yang ke-6 yang tadi ditanyakan itu cuti bersama. Ya. Kalau cuti bersama setiap orang untuk semua pegawai ada cuti bersama. Karena cuti bersama yang pertama biasanya Kepres, bisa presiden. Yang kedua SKB, ya dari keputusan bersama menteri. Jadi sosial, agama, tenaga kerja biasanya akan memutuskan misalnya cuti ibadah, cuti Idul Fitri, cuti Natal dan sebagainya. Itu ada cuti bersama. Kalau cuti bersama tidak harus ada apa-apa. Jadi cuti bersama itu tidak harus cuti tahunan, tidak harus ada apa-apa. Bersama cuti WNS semuanya ada. Yang terakhir, yang ke-7 itu cuti di luar tanggungan negara, CLTN. Cuti dalam tanggungan negara ini jatahnya 3 tahun. Jadi ibu isi berpotensi apa yang bernegara. Boleh, bebas apapun. Jadi gaji. Semua hak-hak kepegawaian selama menjalankan cuti tidak dihitung. Masa kerja tidak dihitung. Jadi kalau misalnya bapak dan ibu misalnya sekarang masa kerja udah 10 tahun, terus mengambil cuti tahunan, cuti di luar negara 1 tahun, maka yang misalnya pas nanti
masih kerja di kalau cuti di luar negara itu untuk siapapun dan waktunya tidak terlalu maksimal. Kalau misalnya nih ada yang mau mendaftarkan diri jadi kepala daerah PNS pada daftar jadi kepala daerah. Ketika dia memutuskan untuk daftar, apakah dia daftar ke partai ataupun tidak misalnya sudah daftar ke partai, dia harus cuti luar negara. Dan selama proses itu kita luar negara, kalau misalnya PNS itu akhirnya ditetapkan jadi calon kepala daerah misalnya, maka dia harus mengundurkan diri dari PNS. Yang mengambil cuti luar negara siapa? Yang pertama tadi yang menyalon, yang kedua biasanya pasangannya. Ibu-ibu, cara ibu pada nyalon jadi anggota dewan. Ibu langsung banyak mendampingi suami jadi orasi, pada mendampingi suami kampanye. Ibu kudu cuti di luar negara. Tapi kalian langsung jadi ibu dewan apa? Ingat dulu orasi PNS. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau misalnya suaminya, nah seperti yang sekarang, bupati kita yang kemarin istrinya kan PNS. Nah, si ibu sudah sejak Mei kemarin sudah mengambil cuti luar negara karena akan mendampingi suaminya mencalonkan diri sebagai kandidat calon bupati. Seperti itu ya. Jadi itu harus karena ibu itu tetap harus netral PNS mah. PNS itu tadi kalau sudah sibuk PNS itu wajibnya netral. Kamu guru ya? Mana guru kan? Sok jadi penanyaan, jadi dukung lagi. Jangan mati, isu gelisah. Adek masuk di jalan. Bisa lihat malaikat. Kita mau banyak makro. Ada banyak yang hormon, ada jurnalis. Itu kalau kita salah ucap menyatakan mendukung salah satu pasangan, siap-siap berhadapan dengan kami di BKPSD. Jangan ada Bapak dan Ibu kalau berkunjung ke BKPSD tidak bekerja, silahkan kapanpun mangga, yang penting. Tapi mulai berkunjung dari kampung aja. Nah kita ini yang memanggil yang pertama, manggil yang bermasalah karena melanggar rezeki. Yang kedua, manggil yang mencerai. Yang mau cerai kita panggil ya. Jadi janganlah cukup ada perwakilan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, CLTN ini menjadi salah satu syarat untuk materi saya yang terakhir, yaitu pengajuan penghargaan Satya Kencana Karya Satya. Terus ini. Cuma CLTN. Dari minimal penghargaan atas dedikasi itu bapak-bapak melaksanakan kinerja minimal 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah dihargai. Ya, jadi bapak dan ibu yang sudah mengabdi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun boleh mengajukan Satya Kencana Karya Satya, disingkat SLKS. Minimal masa kerja 20 tahun. Persyaratannya satu. Nah, aja mata tadi sudah bekerja minimal 10 tahun. Ya, minimal ya. Jadi kalau tahun ada yang angkatan 2014, ada. Nah, bisa begini. Ada yang angkat tahun 2005 kalau tahun besoknya coba lagi ya dan juga yang jadi yang pertama yang dokumen yang dilengkapi ya dokumennya yang pertama SKCPNS
yang diangkat dari jabatan sekretaris desa, berarti yang dilakukannya adalah SKPNS. Kalau ada ya, ada yang dulu yang tadinya diangkat dari jabatan sebagai kepala dari sebagai sekretaris desa, itu berarti Satya Lancana Karya Satya SLKS. Satya Lancana Karya. Mana? SKCPNS. Yang pertama SKCPNS, yang kedua SK pangkat terakhir. Mau ibu yang nomor 4A ya, SK pangkat itu loh. Yang 4A itu yang kita sambut dulu. SK pangkat terakhir, SK pangkat. Yang ketiga SK jabatan terakhir. SK Jagung ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah, kepala sekolah. Bukan SK Jagung. SK kepala sekolah. Dan SK-nya itu yang dilambangkan itu hanya petikannya saja, tidak usah sumpahnya, nggak usah surat pernyataan pelatihan, nggak usah. Karena kan ketika Bapak Ibu dilantik itu ada 3. Yang pertama berita acara, yang kedua pernyataan pelatihan, yang ketiga petikan. Yang saya butuhkan petikannya. Jadi 1 lembar saja. Ini akan berhubungan nanti dengan banyak file kalau isi berarti. Ya, isi apotek, isi gudang. Obat itu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu saya kasih umumnya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang mau mengirimkan itu, yang mau mengajukan SLK nanti berchat. Jadi Bapak dikirim contoh formulirnya. Ya. Nah, dokumen-dokumen yang disebutkan barusan saya sebutkan untuk itu ada 4 yaitu SKCPNS, 2 SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, dan daftar riwayat hidup 4 saja. 4 saja. Bagi SK-nya yang SK palsu lagi atasnya di bang. Bang, Bapak mah. Lagi nama itu Palsu namanya. Tapi untuk daftar riwayat hidup ditandatangani oleh Bapak Ibu kepala sekolah dan oleh kampus. Jadi ada yang hubungi nanti ke orangnya yang pendidikan ya. Karena kemarin aku dikali Bapak Ibu ada yang sudah mengajukan dari kecamatan pengembangan, dari sekolah pengembangan, dia mengajukan itu ada kesalahan. Saya koreksi itu unitnya salah. Beliau koreksi, sore hari sudah jadi. Jadi Bapak Ibu hubungi ke orang dinas pendidikan. Nanti atau ibu yang bikin konsepnya, kirim ke dinas pendidikan dokumennya. Nanti sudah dikirim, sudah ditandatangani, kirim lagi ke ibu, ya WA. Kalau saya manfaatkan media yang ada. Sudah jadi udah Bapak Ibu yang barusan sebut. Bekas-bekas tersebut yang sudah ibu scan. Pada ibu scan HP enggak asal baca. Pada ibu scan mesin scan langsung saya biasa lebih jelas. Itu di scan semuanya dijadikan satu file. Jadi nanti itu namanya file PDF. Yang isi file PDF itu dijadikan satu namanya teh digabungkan ya. Bisa pakai aplikasi iLearn PDF, bisa pakai Joiner PDF ya. Disatukan filenya sehingga akan bersusun yang pertama DRH, yang kedua SKCPNS, ketiga SK pangkat, keempat SK jabatan. Setelah itu semuanya tersusun menjadi satu file, kasih filenya nama ibu yang mau mengajukan. Ibu Yuni misalnya, namanya Ibu Yuni. Nanti SLKS Yuni, ya aja ya. Nanti kirimkan ke saya langsung. Dikirimkan ke nomor teleponnya 085 Pak, ulang Pak. 505 505 Saya tunggu pengajuan nomor itu terkait dengan SKS karena ini kalau misalnya itu yang ngajuin yang sekarang itu udah pernah dapat belum pernah dapat. Kalau yang sebelumnya belum pernah dapat dan saya bukan yang sebelum dulu, kalau besok lagi belum punya. Ya, kalau belum pernah dapat sama sekali.
juga. Jadi ada angka kreditnya. Maksimalnya minggu ketiga bulan Juli. Ya, saya kasih penawaran lah sampai Juli lah. Ya, tapi kalau ibu empat enggak boleh lah. Yang penting nanti kan ibu koordinasi saya dengan saya. Misalnya koreksi dulu kalau salah saya kembalikan lagi. Dia WA saja yang gampang ya, nggak usah ajak meeting capek. Ingat nanti baca apa yang saya share aturannya dan itu tolong diikuti. Termasuk misalnya daerah khusus Depok di bagian atasannya. Jadi kalau bapak ibu kepala sekolah menandatangan yang bukan kepala yang guru-guru bawahnya, ingat khusus Depok. Dapat bagian sebelumnya. Sebenarnya ada 5 persyaratan. Yang kelima itu surat pernyataan tidak sedang terminum disiplin, tapi itu bisa di-cover dengan daerah. Pembacanya nanti ada daerah. Nanti bagi daerah yang saya bagi itu bapak dan ibu yang itu. Jadi nanti chat sama saya nanti saya balas dengan persyaratan. Seperti itu. Fungsinya apa Pak? Fungsinya yang pertama tadi ada kredit. 10 tahun ada 1 kredit, 20 tahun ada 2 kredit, yang 30 tahun dapat 3 kredit. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, itu kan adalah cara apa itu? Cara itu kita kenal ini bahwa monopoly. Di bawah monopoly kalau bapak ibu nanti mencari besar, bapak ibu bisa menunjukkan saya PNS, masa kerjanya 30 tahun betul. Ya, tempel. Minum, pesan minum. Dia, pokoknya rembel email gitu. Rembel India. Ya, jadi itu bapak dan ibu. Saya dari kalau misalnya bapak dan ibu melihat bupati yang kerja PNS, biasanya mereka pakai itu pakai SKS kan, limbil, biru. Yang 10 tahun, 30 tahun tergantung masa kerjanya. Ya. Jadi itu kalau misalnya bapak dan ibu, siapa tahu di antara bapak dan ibu mau jalan dari kepala desa. Jadi kalau bapak ibu kepala desa pakai kebanggaan itu saya PNS, ada SKS dari bil. Ya, bapak dan ibu dipahami ya. Ya. Bisa masuk di rumah ASN nggak? Ya, jadi via WA saja. Kenapa itu? Ya soalnya kan kita kayak naik sikap ya Bu. Harusnya tahun kemarin tapi karena ada konferensi jadi kita sama. Dan bapak dan ibu karena ini juga berita duka sebagai profesional ya. Dengan adanya profesional ini kita tidak bisa berbuat naik pangkat. Naik pangkat itu kan diatur. Angka kreditnya kan udah tetap, angka kreditnya tetap anggar. Tapi sekarang mah angka kredit itu bukan berdasarkan butiran angka kredit, tidak melihat ke sana. Angka kredit sekarang ditentukan oleh SKP. Kalau SKP kita nilainya baik, dapat nilainya 25. Udah, nggak bisa nambah. Setahun. Mulai bagus 8 tahun. Nah, kecuali SKP-nya baik sekali. Kalau baik sekali dapatnya 37,5. Ya. Disangat baikin. Tapi pada kala itu sangat baik itu misalnya apa? Jadi berita buruk kami profesional. Karena saya juga profesional, saya juga profesional. Itu jadi beritanya kurang mengenakan ketika ada aturan yang baru. Jadi nanti ke depannya kalau PNS yang profesional setiap bulan setiap tahun SKP-nya baik, ya otomatis naik pangkatnya jika struktural.
yang belum tahu, kudu baik sekali, nah 2 kali baik sekali sampai Dihitungnya dari tahun kapan? dihitungnya dari Pak Konversi tadi itu. Ada Pak Konversi. Itu beli Pak Konversi, bahwa dan itu dan juga lihat SK terakhir. SK terakhir ketika gue naik jabatan atau naik pangkat. Itu ada update. Jadi nanti lihat sisinya berapa. Kalau kami mampu, tapi kemarin kan baru naik ke muda. Saya baru naik ke muda kemarin dulu. Angka kerennya pas-pasan sampai 200. 4 tahun udah 4 tahun. 4 tahun lah naik bapak. Terus itu aku. Tapi udah juga jadi SLKS tuh, anu 20 tahun. Dan baru naik. Tapi gak apa-apa ya, cuma dia. Tapi ada ini juga, ada kampanye juga. Jadi kalau misalnya naik tanpa naik jabatan pun bisa naik pangkat ke 4A. Nah itu nanti syarat-syaratnya berakhir ya. Jadi ke 4A itu bisa naik pangkat ke 4A tanpa harus jabatannya tidak harus kerja dulu. Jadi ada jabatan masih muda tapi 4A, ya beberapa kali sampai juga SDM. Analis dia golongannya 4A tapi jabatannya muda. Hanya 4A, kayak profesional ada nama naik ke jabatan ke depan ya, 4A gitu. Kayak nama biasa aturannya kurang naik ke pangkat dengan 4A, medianya di belakang. Ya. Kalau untuk informasi yang lebih lanjutnya nanti bisa dikonsultasi dengan pengalir. Jadi mau menjelaskan terlebih dahulu ya. Saran dan sebagainya. Bapak dan Ibu, dengan tersampaikannya materi yang terakhir terkait dengan penghargaan, saya tunggu penghargaannya nanti. Yang mau mengajukan silakan. Tapi saya sarankan ajukan karena itu mungkin kenang-kenangan yang diberikan oleh pemerintah. Nanti Bapak dan Ibu akan dapat petikan penghargaan. Yang ketiga dapat rencana. Itu yang penting. Kalau mengajukan satya rencana variasi satya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih.